Kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial. Saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat. Kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah, saya nggak mau sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola. Kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kang Khalid ya, luar biasa ini orang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, saya bingung nyernanya Kang. Bener, saya tadi sampai ada PSN sampai PIK 2. Oke lah, saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di Kohot juga mungkin nggak sama ya, mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata, mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain, dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak, kan gitu, pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah, saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana, lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya, ya kan, gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya justru saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin bener. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak Tarsin. Nggak apa-apa. Saya juga sama, justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja, ya, orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami, warga Tangerang, jelas punya tanggung jawab, ya. Tolong itu. Amin. Saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah, karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Khalid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu. Saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat. Kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah, saya nggak mau sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah, cuman di sini kami nggak merasa itu. Kami tidak merasakan itu. Justru kami merasakan saya ini
dikelola oleh korporasi. Wilayah teritorialnya Serang. Tapi yang namanya laut itu ketika orang Serang nggak ada ikan, bisa ke Tangerang. Ya orang Tangerang juga, orang kayak macam Pulau Seribu, cari udang kipasnya kadang di Pulau Pemujan di sana di Serang. Itulah laut gitu. Orang Serang juga bisa nelayan di Lampung. Orang Lampung kalau nggak diam ya boleh. Namanya laut itu ya satu kesatuan. Jadi Indonesia ini bukan dipisahkan oleh laut, tapi disatukan oleh laut. Jangan-jangan ini seperti buat pemecah gelombang. Oh ternyata bukan begitu juga. Nah akhirnya kan saya mentok mikir gitu kan. Nah justru yang terakhir saya mikir adalah ketika ini diplot ini sketsa kotak-kotak gitu kan, blok A, blok B terus. Nah yang herannya pagar itu kok hanya tumbuh di wilayah yang diplot sebagai proyek yang di PSN kan. Itu yang saya mikirnya gitu kan. Nah artinya ketika ini terjadi, kalau saya sih bukan ahli hukum ya kan, makanya nanti mungkin kalau ada beberapa ahli hukum kira-kira seandainya kemudian ternyata udah ada SHM 300 SHM udah dikeluarkan gitu dari BPN misal ini Pak. Kira-kira secara hukum di bangsa ini SHM keluar di atas laut gitu kan, kira-kira sah enggak secara hukum gitu. Ini mah seandainya gitu. Kalau misalnya bukan seandainya, takut dituntut, misalnya takut dituntut secara hukum, misalnya bukan ahli hukum. Kalau urusan ahli kan mah mungkin saya bisa gitu. Saya juga sempat lapor ke DKP provinsi gitu. Dan DKP provinsi ternyata juga udah udah tahu gitu. Oh itu pagar, bahwa itu adalah melanggar dan ilegal gitu. Kata saya, Pak kok kenapa nggak ditindak? Tapi tugas saya hanya melaporkan katanya kan. Nah ngelaporkan ke atasan, ke pusat, ke KKP gitu. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Oh, ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang kok tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu kalau saya sebutin di sini nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Iya dong. Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? Yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encun ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan, supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja, semua di sini juga tahu siapa tangan kanannya, siapa maksudnya itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam, itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin melawan. Benar, sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak, Pak.
mereka tetap beraktivitas seperti biasa, ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau, ya, sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Khalid, ya, luar biasa ini, seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu, ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya, Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN sampai PIK 2. Oke lah, saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar, tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi, kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid, mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain dan kami yang ada di Kohot, ya, juga mungkin nggak sama, ya. Mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata, ya. Mungkin nggak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu, Pak, kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah, saya nggak tahu. Misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana, lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya, ya kan? Gitu. Nah, cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi, ya. 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 Ya, artinya justru saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin, bener. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Ya. Kang Khalid saja, ya. Orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang, ya. Apalagi kami warga Tangerang jelas punya tanggung jawab. Amin. Ya, tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Khalid, ya, kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang saya mewakili nelayan karena pada waktu itu saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers, coba ngomong sono. Waduh, saya takut, kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan, karena nelayan-nelayan saya takut karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya? Iya, enggak, bukan nama kelompoknya. Apa? Oh iya. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke Kohot. Ya, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga nggak boleh blow on amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Oke, setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Oh, gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Iya. Enggak mau ya. jawab sudah. Iya. Artinya ya saya juga
Gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Karni. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.